Jadi pada video kali ini kita akan membahas kembali beberapa tanaman yang biasa kita temuin di halaman rumah ataupun di perkebunan. Karena tanaman ini memiliki tumbuhan yang besar dan memiliki percabangan yang sangat banyak. Sehingga tanaman ini juga sedikit jarang kita temuin di lingkungan kita, dan biasanya ada beberapa orang yang memang menanamnya di halaman sebagai hiasan ataupun sebagai tanaman yang buahnya memang bermanfaat untuk diri kita. Tanaman ini adalah biasa disebut dengan kemelanding ataupun petai Cina ataupun lantoro dan beberapa sebutan lainnya di wilayahnya masing-masing. Karena biasanya adanya perbedaan wilayah, maka akan adanya perbedaan nama dari suatu tanaman. Pohon kemelanding ini adalah ada yang menyebut dengan nama lain seperti yang tadi itu, tetapi sebagian warga di Jawa ada yang menyebutnya dengan nama manding, sedangkan di Malaysia ada yang menamakan petai Jawa. Adapun banyak bagian dari biji kemelanding banyak dimanfaatkan seperti bahan baku untuk membuat botok. Jadi botok itu adalah sebuah makanan tradisional yang biasanya dicampurkan dengan kelapa dan beberapa bumbu-bumbu, lalu dilakukan pengukusan dan itu dinamakan botok. Selain itu pula, petai Cina itu memiliki beberapa manfaat. Bagian yang memiliki manfaat terbesar mengandung senyawa antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin. Bersama-sama, senyawa ini membentuk pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri seperti Staphylococcus dan Escherichia coli yang sering menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Jadi, kemelanding ini sangat bagus ketika kita mengonsumsinya karena tanaman ini memiliki manfaat untuk pencernaan kita. Sehingga tanaman ini memang banyak dikonsumsi untuk beberapa orang yang memiliki masalah dalam pencernaan, dan memang ada beberapa orang memang suka ketika membuat botok ini dengan kemelanding ini atau petai Cina. Selain itu pula, proses perawatan dari tanaman ini sangat mudah, yaitu dengan menggunakan media tanah atau pot juga bisa. Tanamkan tanaman ini lalu akan memiliki percabangan yang sangat banyak. Biasanya tanaman ini ketika sudah tumbuh menjadi besar akan membusuk atau mati saat kekurangan nutrisi di dalam tanahnya, lalu tumbuh dengan tunas-tunas baru yang muda dan tumbuh lagi membesar seperti tanaman yang ada di depan kita ini. Dan tanaman ini juga untuk orang yang tidak pernah melihatnya, hampir untuk bagian daunnya ini menyerupai seperti tanaman putri malu, sehingga orang mengiranya ini putri malu ketika masih kecil, tetapi bahwasanya ini adalah petai Cina. Selain itu pula, tanaman ini biasa tumbuh dengan tinggi kisaran 3 hingga 5 meter, sehingga tanaman ini bisa menjadi tanaman yang rimbun sebagai peneduh di rumah kita. Tetapi tanaman ini tidak seperti beberapa tanaman lainnya seperti tanaman mangga, jambu, ataupun durian. Tanaman ini lebih banyak mengandung batang yang memang tidak membuat teduh, tetapi lebih terlalu memakan tempat yang sangat banyak, dikarenakan memang tanaman ini tidak diperuntukkan untuk tanaman hias yang ada di depan rumah, karena memang tanaman ini lebih baik ditanam atau dibudidayakan di perkebunan atau di lahan-lahan yang memang bukan di perumahan, sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, dengan subur. Dan tanaman ini juga sangat tidak memerlukan media tanah yang mengandung air sangat banyak atau kelembapan yang cukup, karena tanaman ini bisa tanpa melakukan penyiraman, hanya menunggu air hujan. Tetapi apabila kemarau yang berkepanjangan, untuk disarankan bahwasanya tanaman ini juga dilakukan penyiraman, dikarenakan apabila tanaman ini untuk tingkat
kemarauannya tidak terlalu panas, tidak melakukan suatu penyiraman, atau 2 hari sekali pun tidak menjadi masalah karena tanaman ini bisa bertahan dengan sangat baik di musim kemarau ataupun musim penghujan. Tetapi apabila kemarau itu yang benar-benar sangat panas dan diharuskan untuk melakukan penyiraman, maka tanaman ini dilakukan penyiraman, karena biasanya apabila tanaman ini kekurangan air yang sangat berlebih juga, biasanya daunnya akan gugur dan lalu tanamannya akan membusuk dan akan mati.